Tauhid Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ahibati fillah, saudara dan saudariku, bapak-bapak dan ibu-ibu dimanapun Anda berada, sekali lagi semoga bulan Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita, Ramadan yang padanya termasuk banyak atau dipenuhi dengan keberkahan, bulan yang amalan kebaikan dilipat gandakan. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini walaupun kita hanya bisa bermajelis melalui dunia maya, tetapi kita berharap saling bisa menjaga keimanan kita dengan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dengan selalu saling menasihati dalam perkara kesabaran dan saling menasihati dalam perkara al-haq. Dan sebelum kita mulai dari pembahasan kitab As-Saiful Aghani ala man abaha al-aghani, kita jadikan topik pada pertemuan kali ini, yaitu tentang efek dan dampak dari musik dan nyanyian. Dalam pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama, pertemuan kedua sudah kita bahas. Kenapa ingin kita bahas? Karena perlu untuk diluruskan. Yang mindset kaum muslimin mayoritas di negeri kita yaitu membolehkan dan menghalalkan musik. Karena dengan berbagai dalil hujjah, di antaranya musik sama dengan kalam, ucapan. Tergantung untuk apa ucapan itu dipakai. Kalau ucapan baik berarti baik. Berarti menurut mereka juga demikian. Kalau musik itu baik, menurut mereka baik. Begitu pula ada yang mengatakan musik itu seperti sikin, seperti pisau. Untuk apa pisau ini dipakai? Kalau untuk berbuat kezaliman berarti musik ini haram. Kalau untuk kebaikan berarti halal. Dan begitu pula ada yang mengatakan bahwasanya musik adalah bagian dari ibadah, merupakan ibadah, karena mereka ingin menyenangkan saudaranya dengan musik dan lantunan lagu ini. Satupun dari kalam ulama di masa lalu, dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama salaf, satupun tidak ada yang mengucapkan seperti hal ini. Ya, kita katakan kembali bahwasanya mereka yang menghalalkan berdalil pertama dengan pendapat Ibnu Sina. Sudah kita sebutkan dalam pertemuan sebelumnya bahwasanya Ibnu Sina berkiblat mengambil kitab dari kitab-kitab Plato, Aristoteles, ya, yang guru pertamanya adalah Pitagoras, yang pertama kali menciptakan musik iramanya yang menurut dia memberikan efek kepada jiwa. Dan Ibnu Sina mengambil dari orang-orang filsafat Yunan yang mereka hidup sekitar 300 sampai atau 500 sebelum Masehi seperti Pitagoras, 300 seperti Plato sebelum Masehi. Berarti sangat jauh dari munculnya Nabi Muhammad SAW. Berarti Plato, Pitagoras memang bukan Islam. Dan ini filsafat. Dan Ibnu Sina mengambil pembolehan penghalalan musik dari mereka, bukan dari Nabi, tapi dari Plato, dari Pitagoras. Dan Ibnu Sina tinggal hidup sekitar lahir 370 Masehi, 370 Hijriah. 370 Hijriah. Nah, jauh dari zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan dia pun mengambil dari
kitab-kitabnya orang Yunan, bukan dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula Imam Al-Ghazali yang ma'ruf, yang membolehkan, yang dijadikan dalil pembolehan saudara-saudara kita di negeri kita ini dari penghalalan musik. Beliau hidup sekitar kurun kelima, 500 Hijriah. 500 Hijriah. Dan beliau mengambil pembolehan ini juga dari filsafat, ilmu filsafat Yunan. Bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari qala Allah Subhanahu wa taala. Dan musik tidak dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musik baru masyhur dan tenar pada kurun kelima Hijriah, yang dibawa oleh orang-orang zindiq, zanadiqah. Dan Imam Al-Ghazali lahir pada kurun kelima, hidup pada kurun kelima. Nah, dan juga musik ini, sebagaimana kita bahas pula, apakah masuk perkara khilaf? Khilaf Islam yang mu'tabar, khilaf Islam yang teranggap, ya, bahwasanya khilaf dibagi menjadi 3. Khilaf tadad, ya, khilaf yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, tadad, jelas nggak diterima. Kedua, khilaf afham, khilaf dalam memahami satu perkara, ya, khilaf dalam memahami satu perkara. Dan ini juga yang diperbolehkan, yang kedua diperbolehkan. Adapun tadad diharamkan karena menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Khilaf al-afham, orang dalam memahami satu perkara, ya, dan ini diperbolehkan. Dan yang berikutnya adalah khilaf tanawu. Khilaf tanawu karena ada wus'ah, si'ah, khiyar, bisa memilih ini, bisa memilih itu, ya, silahkan. Adapun musik dimasukkan dalam kategori khilaf tadad. Barakallahu fikum. Dan sudah kita sebutkan pula dalam pertemuan sebelumnya, di antara orang-orang yang menghalalkan musik, mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sebagaimana datang dari Aisyah radhiyallahu anha, wa indi jariyatani tughanniyani bi ghina'i yaumi bi'athin wa laysata bi mughanniyatain. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dan ada di sekitarku, yaitu ada 2 anak kecil wanita yang dia ini menyanyikan dengan satu lagu, ya, nyanyian pada hari Id, yang mereka 2 orang ini bukanlah penyanyi. Nah, ini sebenarnya catatan bagi kita, ya. Dengan dalil ini bukan menjadi pendalilan untuk menghalalkan musik, untuk membolehkan musik. Barakallahu fikum. Karena tersebar di poster-poster di media maya dalil penghalalan musik dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Salah. Ini bukan dalil pendalilan pembenaran, ya, justru menyangkal. Pertama, kenapa Nabi SAW tidak melarang 2 wanita kecil ini menyanyi? Sudah kita bahas. Yang pertama adalah mereka ini 2 anak masih kecil, belum baligh, ya. Kedua, 2 anak ini memang bukan, yaitu profesi penyanyi. Dan kata Aisyah, walaysata bimughanniyatan, dan mereka bukan penyanyi, asal saja. Ketiga, bahwasannya itu dilakukan pada hari Id. Dan hari Id adalah hari yang diberikan rukhsah untuk mereka bersenang-senang. Tapi senang-senang tetap dia batasannya, batas diperbolehkannya, ya. Karena sebagaimana kaidah usul fiqh, asy-syai' al-mubah idza jawaza haddahu ghalaba ila diddih. Perkara yang mubah, jika melewati batas-batas mubahnya, batas syariat dilanggar, akan berubah hukumnya mubah menjadi hukum sebaliknya, minimalnya makruh, maksimalnya haram. Dan ini mubah di hari Id. Nah, tapi siapa yang melakukan? Kemudian yang berikutnya, bahwasannya nyanyian dinamakan nyanyian pada waktu itu di zaman Nabi SAW dikenal dengan nasyid wal hada.
Nasyid yaitu model nyanyian ya tanpa alat musik yang dia disebutkan tentang Islam, keutamaan Islam, jihad, pujian kepada Nabi SAW, ya, pujian kepada pemeluk-pemeluk Islam. Nah, bukan nyanyian seperti zaman sekarang, ghazal, syababah, ya, disebutkan tentang ciri fisik wanita, putus cinta, cinta dengan wanita, dan lain sebagainya. Ya, begitu pula al-hada. Al-hada itu suara yang diangkat. Biasanya penunggang onta mereka itu melakukan hada sambil melantunkan syair di atas onta, suaranya diangkat, ya, sambil berjalan di atas onta. Ini al-hada, ya. Jadi istilah nyanyian musik di waktu lalu gak sama dengan bahasa yang diartikan bahasa Indonesia. Nyanyian dan musik disamakan gambarannya di zaman sekarang. Salah. Barakallahu fikum. Ya, ini klarifikasi yang benar dari hadis yang dijadikan pendalilan atas halalnya nyanyian dan musik. Dan yang menunjukkan kerasnya waktu itu Abu Bakar radhiyallahu an ketika masuk ke rumah Aisyah yang ada 2 anak kecil yang menyanyi ini, Abu Bakar langsung marah. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu an? Mizmaratus syayatin 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seruling-seruling setan. Dan di samping ada Nabi. Nah, di samping ada Nabi. Abu Bakar marah karena menunjukkan apa? Ini bukan adat kebiasaan. Ya, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menyambut Abu Bakar, "Da'huma." Biarkan mereka ya Abu Bakar. Biarkan terus melakukan perbuatan mereka 2 anak kecil di hadapan Aisyah ini. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah? "Inna likulli qaumin 'idan wa hadha 'iduna." Karena pada setiap hari itu ada hari raya dan ini hari raya kami. Sehingga dirayakan. Kemudian bantahan berikutnya bahwasanya Nabi SAW tidak mendengar 2 nyanyian anak kecil tadi. Nabi tidak mendengar. Memperbolehkan tapi Nabi SAW tidak mendengar. Nah, seperti apa kita lihat, Nabi pernah disediakan daging kadal Arab. Ya, Nabi memperbolehkan Ibnu Abbas, Khalid bin Walid untuk makan, tapi Nabi nggak mau makan. Nah, dan ini menunjukkan ada pembatasan. Rukhsah, keringanan. Nah, jadi keringanan ini jangan diperluas. Kemudian dijadikan dalil akan halalnya. Bukan, barakallahu fikum. Ya. Karena ini masuknya dalam perkara halal dan haram. Maka jangan bilang Ramadan jangan sibuk bicara masalah musik. Jangan. Karena ketika Ramadan justru kita harus tahu mana halal, mana haram. Sehingga di bulan Ramadan kalau kita melakukan kemaksiatan akan dilipat gandakan. Sebaliknya kalau kita melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah, menjauhi apa yang dilarang, kita akan dilipat gandakan pahala kita. Barakallahu fikum. Dan pembahasan yang berikutnya telah disebutkan dalam tarikh sejarah bahwasanya Pythagoras yang pertama kali memunculkan irama musik, ya, yang beliau hidup ya, lahir dari 495 Hijriah sampai 495 sebelum Masehi, qabla Masehi, sampai 570 sebelum Masehi. Jauh dari zaman Nabi SAW. Pythagoras sudah sempat keliling ke beberapa daerah di muka bumi, seperti di India dan di Mesir. Mesir termasuk salah satu negeri Arab. Dan Pythagoras sudah memasukkan ke Mesir. Berarti jauh-jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, irama musik sudah dimasukkan di Mesir. Barakallahu fikum. Sudah ada sebelum Nabi SAW diutus. Kemudian pembahasan yang sudah kita lalui pula, bagaimana tentang musik Islam. Musik Islam ini sudah dibahas Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahumullahu jami'an. Musik Islam, waktu itu Imam Syafi'i mendapati semacam musik Islam di negeri Irak. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, taraktu bil Iraqi syai'an yusammunahu at-taghbir. Wada'athu az-zanadiqah yushghiluna bihi 'anil Qur'an. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku meninggalkan Irak, negeri Irak, ya, satu hal yang disebut dengan istilah at-taghbir. Ya, yang at-taghbir ini
diletakkan, dimunculkan, dibikin oleh az-zanadiqah. Az-zanadiqah yushghiluna bihi 'anil Qur'an, yang menyibukkan manusia dari Al-Qur'an sehingga manusia berpaling dari Al-Qur'an. Ya. Walaupun mereka berdalil, enggak, musik ini enggak menjauhkan kita dari Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an ada waktunya, musik ada waktunya, tetap tidak boleh. Tetap tidak diperbolehkan. Dan riwayat ucapan Imam Syafi'i ini, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Adab Asy-Syafi'i, ya, kemudian Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, Al-Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i, ya, dan sanadnya sahih. Imam Syafi'i, kalau saya dan Anda madhabnya Syafi'i, kita harus meyakini pendapat Imam Syafi'i bahwasanya enggak ada musik Islam. Enggak ada musik Islam. Barakallahu fikum. Ini menurut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian pada kesempatan kali ini, pertemuan ketiga kita kali ini, kita akan masuk dalam pembahasan yaitu mafasid al-aghani wa adrariha. Bahaya, efek, dampak musik dan nyanyian yang ditimbulkan muncul dalam diri kita atau orang lain. Perlu diketahui, sebagaimana disebut oleh para ahli, mereka mengatakan bahwasanya as-sima' yurithu an-nifaq fi qaumin wa inad fi qaumin wa takdzib fi qaumin wal fujur fi qaumin war ru'unah fi qaumin. Sebutkan dalam Ighatsatul Lahfan jilid 1 halaman 447. Mereka menyebutkan orang yang ahli di bidangnya, yaitu setelah melalui penelitian, mereka melihat as-sima', musik dan nyanyian itu menimbulkan, melahirkan sifat nifaq pada satu kaum, dan juga menimbulkan yaitu anid, pertentangan dengan al-haq. Selalu jiwa, gara-gara musik, jiwa selalu ingin menolak al-haq. Apa itu al-haq? Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berikutnya, musik dan nyanyian itu menyebabkan at-takdzib, seseorang mudah berdusta. Dan yang keempat, musik itu ternyata menimbulkan al-fujur, yaitu selalu ingin berbuat maksiat dan maksiat. Nah, dan yang kelima, musik itu menimbulkan ar-ru'unah fi qaumin, yaitu menimbulkan al-hamaq wa ta'ish fi ma yaqul aw yaf'al. Gara-gara musik timbul kebodohan, ya, dari apa yang diucapkan atau apa yang diperbuat. Ya. Musik ini akhirnya apa? Menutup akal dari qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menolak al-haq. Ya, sehingga dia melakukan sesuatu yang seperti nggak masuk akal. Tergila-gila dengan seperti musik yang didendangkan, akhirnya diaplikasikan ke wanita yang diidam-idamkan, akhirnya dia tergila-gila dengan wanita tersebut, ya, dan seterusnya. Sering kita dapati di berita-berita, sebagaimana di pentas-pentas, tatkala penyanyi dari Korea datang, penyanyi dari Amerika datang ke Indonesia di panggung, ya, mereka harus bayar dengan tiket yang sangat mahal untuk berbuat maksiat, untuk dengerin musik, untuk berdesak-desakan. Setelah itu apa yang terjadi? Sekitar 1-10 wanita menyaksikan penyanyi laki-laki idamannya, mereka tiba-tiba mati ketika dengarkan musik hadir di pentas. Kenapa? Karena euforianya yang terlalu tinggi. Adrenalin meningkat, tensi naik, akhirnya meninggal ketika waktu itu. Apakah ini termasuk husnul khatimah? Ya. Kalau kita jujur, ini bukan husnul khatimah. Ini bukan husnul khatimah. Bahkan termasuk maut faja'ah, mati yang mendadak dalam keadaan yang su'ul khatimah, jelek. Sebagaimana hadis Nabi SAW, mautul faja'ah akhdatu asif. Ya, riwayat Imam Ahmad. Matinya orang yang mendadak seperti ini adalah matinya orang yang sangat disesalkan. Ya.
Yang lain kebiasaan matinya, ya, bahwasanya orang-orang sebagian manusia meninggalnya dalam keadaan baik. Sebagian mereka, masya Allah, biasa membaca Al-Quran, meninggal dalam keadaan baca Al-Quran. Sebagian mereka banyak melakukan sholat, meninggal dalam keadaan sholat. Sebagian mereka, ya, sering membaca kitab. Sampai para ulama salaf mengatakan, kenapa kamu gak pernah keluar rumah? Apa kata dia? Bagaimana saya mau keluar rumah sedangkan para sahabat, para ulama salaf bersama saya di rumah saya. Yaitu dia sibuk baca kitab. Dan dia meninggal dalam keadaan dia membaca kitab. Ya subhanallah. Apakah husnul khatimah orang yang meninggal dalam keadaan konser musik, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Jika kita jujur, orang yang tawadhu, rendah diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kita gak akan bilang husnul khatimah. Ya, rahimana wa rahimakumullah jami'an. Ini bahayanya musik. Minimalnya 5 ini muncul dalam jiwa kita. Ya. Yang pertama, yurithu an-nifaq, menimbulkan nifak, melahirkan kenifakan di dalam hati kita. Ya, sifat munafik dalam hati kita. Sampai disebutkan oleh para ulama, kalau masih ada orang yang sudah hijrah, ya, orang sudah hijrah, yang tadinya berbuat maksiat, sekarang meninggalkan maksiat, yang tadinya sering nonton film-film porno, yang tadinya sering ngelihat atau dengerin musik, yang tadinya sering pacaran, yang tadinya sering berbuat maksiat ini itu, kemudian dia hijrah. Kata para ulama mu'asirin di zaman sekarang, kalau ada orang hijrah masih ketika dengar musik, dia masih senang dengan musik, ketahuilah hati dia masih ada sifat kemunafikan, masih ada biji-biji kemunafikan. Kemudian yang kedua, ainat, pertentangan, selalu ingin menolak al-haq, kalau Allah, kalau Rasulullah. Dan ketiga adalah takdzib, sering berdusta gara-gara dengar musik. Dan yang keempat adalah al-fujur, yaitu sering melakukan perbuatan maksiat. Ya, sebagaimana dikatakan al-ma'siyah turithu al-ma'siyah ba'daha. Perbuatan maksiat akan melahirkan maksiat setelahnya dan setelahnya. Kalau seseorang berbuat maksiat, dia kecanduan, terus melakukan kemaksiatan, bercabang. Satu maksiat, cabang lagi. Melakukan maksiat lagi, cabang lagi. Demikian seterusnya. Dan yang kelima adalah ar-ru'unah, menimbulkan ru'unah, yaitu al-hamaq at-ta'ash. Ya, kebodohan, kedunguan dari ucapan dan perbuatan dia karena sering dengerin musik. La haula wala quwata illa billah. Kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an, mau orang yang condong kepada musik, mendukung musik, mereka ini akan termasuk dalam perkara-perkara yang tercela. Ya, sehingga syubhat dalam hati dia dan syahwat dalam diri dia akan tetap bercokol dan semakin tumbuh membesar, menguasai diri dia, jiwa dia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat An-Najm ayat yang 23, iyattabi'una illa adh-dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, orang yang mereka mengikuti adh-dhann, mereka mengikuti prasangka-prasangka, ya, mereka ini hakikatnya, ya, kecuali adalah orang-orang yang punya dhon, yaitu hanya prasangka, dan tahwal anfus, yang menggiring kepada apa yang dia inginkan, menggiring apa dari yang dia inginkan. Dan padahal telah datang kepada mereka dari Rabb mereka petunjuk, ya, dari Rabb mereka petunjuk. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia mengatakan di sini, yattabi'una illa dhann, mereka itu tidaklah mengikuti kecuali, sebenarnya dalam firman Allah surat An-Najm ayat 23 ini, yattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus,
Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dalam ayat ini, iyattabi'una illa dhann. Mereka itu enggak mengikuti kecuali hanya dhann, prasangka. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang mereka ikuti saja dari syahwat mereka. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Dan padahal telah datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada mereka huda, petunjuk. Di sini disebutkan ad-dhann, yang dimaksudkan dengan dhann itu adalah syubhat, kerancuan yang ada di dalam diri kita. Wa ma tahwal anfus, apa yang menggiring mereka dari keinginan, yaitu maksudnya adalah syahwat. Ini dua perkara ini adalah aslan alladzani dammallahu ma yattabi'uhuma, dari dua perkara ini, yaitu adh-dhann, syubhat, wa ma tahwal anfus, syahwat. Syubhat dan syahwat ini, dua perkara inilah yang apa? Yang menyebabkan Allah itu marah. Karena dua hal. Dua penyakit hati. Penyakit hati berupa dhann, syubhat, dan penyakit hati berupa tahwal anfus, syahwat. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah disebutkan terapinya dalam surat Al-Asr, ayat yang terakhir. Dua penyakit ini, penyakit hati ini disebutkan terapinya, pengobatannya dalam surat Al-Asr. Ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil haqq, dan hendaknya kalian saling menasihati dalam perkara al-haq. Apa itu al-haq? Al-haq adalah al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan al-haq ini untuk mengobati penyakit syubhat, kerancuan dalam agama. Termasuk menghalalkan, membolehkan musik, termasuk yang dibahas di sini adalah syubhat, kerancuan. Ya. Mereka rancu karena sudah jelas perkara disebutkan, akan datang penjelasannya. Kemudian wa tawasaw bil haq, al-haq, al-yaqin, untuk mengobati penyakit syubhat yang orang rancu. Padahal Allah, ya, sebagaimana dikatakan, walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda, dan padahal telah betul-betul datang kepada kalian dari Rabb kalian, itu apa? Huda, petunjuk. Al-haq sudah datang. Kalau Allah, kalau Rasulullah, ya, kok masih milih syubhat? Ya. Kemudian yang berikutnya, wa tawasaw bis sabr, dan saling mewasiatilah kalian dari perkara as-sabr. Sabr, sabar. Ya. Sabr, sabar. Ya. Ini adalah sabar, ini adalah terapi untuk penyakit hati yang kedua, yaitu syahwat. Wa ma tahwal anfus, syahwat, hawa nafsu. Ya, ini obatnya dengan sabar. Ingin apa? Nafsu ingin melakukan maksiat. Ya, dengerin musik, ngelihat sesuatu yang haram, berucap dengan ucapan yang dosa, ya, tangan melakukan perbuatan maksiat, menggerakkan gadgetnya untuk perkara yang haram. Ya, harus sabar. Obatnya sabar. Sabar apa? Sabar untuk tidak terjatuh. Karena sabar dibagi menjadi 3. Ya. Sabar fi ta'atillah, sabar dalam perkara ketaatan kepada Allah, ya, sabar agar tidak terjatuh dari kemaksiatan kepada Allah, dan sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan, as-sabru kasmihi murrun madaqatuhu walakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu sama dengan namanya. Sabar dari bahasa Arab. Ada tanaman namanya subur. Subur itu aloe veranya Arab. Bentuk sama dengan aloe vera di negeri kita, seperti lidah buaya, ya, tapi rasanya sangat pahit. Murun madaqatuhu, rasanya pahit banget. Tanaman subur itu rasanya pahit banget kalau dikonsumsi. Tapi kalau dia dikonsumsi, hasilnya lebih manis daripada madu. Kenapa? Karena subur itu, tanaman aloe vera Arab, bisa untuk mengobati kencing manis, bisa untuk mengobati kanker, bisa untuk mengobati tipes, bisa untuk mengobati asam urat, bisa untuk mengobati kolesterol, bisa untuk mengobati luka, dan lain sebagainya.
Ya, kalau kita makan subur, makan aloe veranya Arab, lidah buaya Arab itu pahit. Subur, seperti namanya, sabar itu pahit. Sabar apa? Menjalankan ketaatan kepada Allah, menjauhi kemaksiatan, dan menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Demikian perlu kita fahami dua penyakit hati. Ya. Yang ada pada musik dan nyanyian ini terkumpul dua penyakit ini. Kalau kita membolehkan sesuatu yang jelas haram, ya, hati-hati. Kita masuk dalam dua penyakit hati. Syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat perlu diterapi. Al-haq. Dengan diterapi apa? Syubhat diterapi dengan al-haq. Kalau Allah, kalau Rasulullah. Makanya kita belajar. Kalau Allah, kalau Rasulullah. Bagaimana Allah berfirman. Apa yang dimaukan Allah tentang musik dan nyanyian. Apa yang dimaukan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, syahwat. Syahwat itu jiwa kita, nafsu kita. Allah berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Ya, sesungguhnya jiwa itu selalu ingin apa? Mengajak kepada perbuatan kejelekan. Itu jiwa kita. Jangan merasa sombong. Ah, enggak, saya bebas dari penyakit hati. Saya aman dari fitnah. Enggak. Jiwa selalu ingin membisiki untuk orang selalu berbuat maksiat, kejelekan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, penyakit atau efek dampak yang disebutkan dari musik dan nyanyian sangat banyak. Dalam pertemuan kesempatan pertama kali ini kita akan menyebutkan hanya beberapa saja. Hanya beberapa saja. Dengan tahu ini, Anda akan tahu musik halal atau haram. Cukup. Ya. Cukup, nggak ada satu sahabat pun menghalalkan, ya, nggak ada para ulama salah menghalalkan, ulama 4 madhab bahkan 8 madhab sepakat haram. Ya, hati-hati. Kalau sudah kita jelaskan, ternyata pengharaman sangat jelas, gamblang. Kemudian masih ada orang yang menghalalkan, hati-hati. Dia masuk dalam satu dosa yang besar, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Bagian penghalalan dan pengharaman bukan hak Anda. Bukan hak kiai Anda, ustadz saya, kiai saya, ya, bukan. Tapi itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Halal haram haknya Allah. Kalau ada orang menghalalkan apa yang sudah Allah haramkan, berarti dia telah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ketaatan. Barakallahu fikum. Dalam perkara itu yang merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu haknya Allah. Jangan Allah dijadikan tandingan. Allah sudah mengatakan halal haram, menentukan halal haram, terus ada manusia yang kita jadikan panutan, dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Berarti dia ini telah mengambil, menjadikan bagian kekhususan Allah. Ya. Maka ini nggak boleh. Nggak boleh. Ini termasuk apa? Fima huwa min khasa'isillah. Merupakan kekhususan Allah. Min uluhiyatih, wa rububiyatih, wa asma' wa sifatih. Termasuk uluhiyahnya Allah, peribadatan kepada Allah. Termasuk halal haram, itu uluhiyahnya Allah. Kekhususan Allah. Rububiyahnya Allah. Asma' dan sifat Allah. Nggak boleh disekutukan. Ya, nggak boleh disekutukan. Allah mengatakan halal haram. Yang ini ada yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 41 dalam firman-Nya, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut." Subhanallah. Ini hikmah. Ayat banyak, tapi kita ingin ambil satu saja. Hati-hati kalau kita menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah menjadikan permisalan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, permisalan Allah memisalkan permisalan orang yang mengambil, yaitu menjadikan selain Allah aulia. Allah waliyuna, Allah itu wali kita. Orang yang mengambil wali selain Allah. Ingat di sini, matsalul ladzina takhadhu min dunillah. Permisalan orang-orang yang mengambil selain Allah itu wali.
menjadikan tandingan. Allah kan sudah menghalalkan, mengharamkan sesuatu. Lah Allah di sini, Allah dan Rasulnya mengharamkan hal ini. Ya, musik, nyanyian. Kemudian ada yang sudah diharamkan dihalalkan sama seseorang. Berarti dia telah menjadikan apa? Ittakhadat min dunillahi awliya. Telah menjadikan yaitu tandingan selain Allah. Min dunillah. Dunillah, selain Allah. Selain Allah itu ada 3 hal. Ada 3 tingkatan. Ada orang yang menjadikan selain Allah itu lebih tinggi daripada Allah. Ini satu. Yang kedua, ada orang yang menjadikan selain Allah, antara Allah dan tandingannya, antara Allah dan wali dia, dijadikan sejajar. Yang ketiga, dia menjadikan tandingan Allah dan tandingannya itu lebih rendah daripada kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhasil semuanya syirik. Tidak boleh. Ya, kita berarti telah menjadikan apa? Tandingan selain Allah. Allah jelas menjadikan hukum. Ya, kok dijadikan tandingan? Ada orang yang berucap menghalalkan apa yang Allah haramkan. Hati-hati. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala setelahnya? Kamathalil ankabut. Orang yang menjadikan tandingan kepada selain Allah, ya, Allah dan ada selain Allah, ya, dijadikan tandingan, mereka sebenarnya telah dimisalkan seperti mereka mengambil laba-laba. Seperti mereka ini perlakuan laba-laba. Bagaimana laba-laba itu bikin rumah? Kalau kita menjadikan Allah itu tandingan, berarti apa? Kita ini seperti laba-laba yang memilih rumahnya. Ya. Kemudian kata Allah apa? Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Dan rumah yang paling hina, paling jelek, paling lemah itu rumahnya laba-laba. Lau kanu ya'lamun. Kalau seandainya mereka itu paham, tahu. Kalau orang berbuat syirik menjadikan tandingan kepada selain Allah, ya, termasuk dalam hal ini menghalalkan apa yang Allah haramkan, seperti rumah laba-laba. Rumah laba-laba nggak bisa melindungi dari panas, dari dingin, dari musuh kalau mau ingin merusak, nggak bisa. Ya. Kemudian rumah laba-laba ini, itu rumahnya, penghuninya, si betinanya, anggaplah si ibunya akan membunuh pejantannya, yaitu suaminya sendiri. Kemudian ketika lahir anak-anaknya, anak dari perut si betina ini, si anak-anak ini akan saling bunuh-bunuhan. Dan kemudian si anak ini akan membunuh ibunya sendiri. Subhanallah. Maka hati-hati. Ya, jangan ambil permisalan seperti laba-laba. Ya, kita cukup sandar kepada Allah, apa yang diucapkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dipahami oleh para sahabat. Kemudian yang berikutnya kita mulai masuk, ya, 1, efek dari musik dan nyanyian. Ya, efek dari musik dan nyanyian pertama, al-ghina sautus syaitan. Ya, ghina, nyanyian itu adalah suaranya setan. Ghina, nyanyian adalah suaranya setan. 6. Dalilnya apa? Pertama, dalil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat, yaitu surat Al-Isra ayat 64. Allah sudah berfirman, wastafziz man istata'ta minhum bisautik wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlik. Allah berfirman, wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Ya. Wastafziz, perdayalah. Ya, perdayakanlah siapa saja yang kau mampu di antara mereka yang kamu, wahai iblis, sanggup dengan suaramu yang memukau ini. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka, ya, yang berkuda dan yang berjalan kaki. Ya subhanallah. Ya, ini Allah sebagaimana disebutkan dalam tafsirnya, Allah berbicara kepada iblis. Iblis, perdayakanlah, ya, dengan kekuatanmu, dengan semampumu, siapa saja yang sanggup dengan suaramu yang memukau ini. Hati-hati. Berarti suara yang memukau, nyanyian yang memukau adalah suaranya syaitan. Ya, iblis memerintahkan kepada pasukannya. Nah,
untuk bikin suara memukau. Dengan suara memukau ini orang terlena, jauh dari zikrullah, terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Dan syahid dalam ayat ini adalah sautik, dengan suaramu, yaitu suara yang memukau. Suaranya siapa? Iblis, karena Allah bicara dengan iblis konteksnya. Ya, dan iblis memerintahkan pasukannya. Ya, pasukannya yang sangat banyak, ya, yang mereka ini mampu menggoyang, memberikan syubhat dan syahwat kepada manusia. Nah, dan iblis ini sangat sabar. Coba bayangkan, dari zamannya Adam sampai zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai zamannya Nabi Nuh, ya, iblis gagal menjerumuskan umatnya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Nuh untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Berapa tahun? 1000 tahun iblis sabar. Ya, 1000 tahun mereka sabar. Ya, ini iblis dan pasukannya. Bagaimana menyesatkan manusia? Pelan-pelan. Dari kecil, yang paling rendah, naik dosisnya. Iblis menjadikan jebakan untuk siapa? Jebakan iblis untuk orang yang berinfak. Jebakan iblis untuk orang yang berinfak. Dibiarkan berinfak. Habis infak, dia tangan kanannya berinfak, ya, sampai tangan kirinya nggak tahu. Saking rahasianya. Tapi iblis menjebak. Ditunggu sampai kapan mulutnya bicara, menyebutkan kebaikan dia. Akhirnya amalannya hilang. Dibiarkan sama iblis. Orang-orang yang sholat malam, dibiarkan. Lama baru dia cerita aktivitas sholat malam dia. Nah, kemudian ada orang yang menjamu tamu, dijebak oleh iblis. Masya Allah, menjamu tamu, dikeluarkan semua makanannya, dimuliakan tamunya. Ya, setelah tamu pulang, apa kata tuan rumah? Saya tahu. Bilang kepada istrinya, saya tahu kejelekan tamu tadi, maksiat tadi. Habis menjamu tamu, berbuat baik, memuliakan tamu, hilang amalannya. Ini jebakan iblis, sangat pintar. Dari mana mereka masuk? Ya, dibiarkan amalan-amalan kita hilang sama iblis, laknatullah alaih. Rahimani wa rahimakumullah. Suaranya memukau, bahaya. Ya, dan suaranya nyanyian adalah suaranya syaitan. Surat Al-Isra ayat 64. Siapa yang menafsirkan seperti ini? Saya? Ustadz saya? Syekh saya? Ya? Atau siapa? Ya, kita lihat. Kita harus kembali kepada para ulama salaf, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana mereka menafsirkan ayat ini. Kemudian disebutkan bahwasanya ayat ini, suara ini adalah suara yang mengajak kepada kemaksiatan. Semua suara, termasuk suara nyanyian. Ya, suara nyanyian. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dengan sanad yang sahih. Perlu diketahui bahwasanya tafsir ini, saut ini, suara yang memukau ini, ditafsirkan siapa? Ibnu Abbas, sahabat Al-Jalil, yang mana Nabi SAW sudah mendoakan dia, Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia dalam perkara agama dan ajarilah dia tentang takwil, mentakwil, menafsirkan ayat. Ya, hadis ini riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Kita sekarang kembali kepada siapa? Kembali kepada ahli tafsir. Bukan kembali kepada orang yang mengatakan musik nyanyian itu seperti ucapan. Kapan dipakai baik-baik, kalau jelek-jelek. Bukan seperti, katanya seperti pisau. Pisau dipakai untuk apa? Kalau baik-baik, kalau jelek-jelek. Bukan, tidak ada. Sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama salaf, satu pun tidak ada yang mengatakan seperti ini. Seperti orang-orang di zaman kita sekarang. Ya, nah, maka kita kembali kepada Ibnu Abbas yang sudah didoakan oleh Nabi SAW. Didoakan Nabi apa? Fahamkan dia dari perkara agama dan ajari dia ilmu tafsir. Dan ini tafsir beliau, ya, radhiyallahu anhu. Ya, tafsir beliau radhiyallahu
anhu. Dan beliau Ibnu Abbas termasuk salah satu sahabat yang menghafal hadis Nabi SAW lebih dari 1000 hadis. Nah, kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an, juga disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam Ad-Durr Al-Manthur, dari juga dikeluarkan dari Ibnu Abi Dunya dalam kitab Dhammul Malahi, tercelanya al-malahi. Al-malahi di sini alat musik dan nyanyiannya. Ini ulama-ulama salaf. Barakallahu fikum. Ya, kemudian juga Mujahid. Ya, disebutkan di situ Ibnu Jarir, Ibnu Mundir, Ibnu Abi Hatim dari Mujahid. Dari Mujahid. Kita kembali kepada ulama-ulama tafsir yang mentafsirkan ayat dengan benar. Bukan tafsir menurut hawa nafsu. Ya, Mujahid, siapa Mujahid? Yaitu Mujahid bin Jabr, yang beliau ini seorang tabi'i. Beliau lahir dari tanggal 21 ya, 21 dan wafat tahun 104 Hijriah. 104 Hijriah. Ya. Dan beliau ini termasuk ahlinya dalam tafsir. Mujahid ahlinya dalam tafsir dan ahli dalam membaca Al-Quran. Kita mengambil ilmu dari ahlinya, ya. Dan dia ini meriwayatkan banyak hadis dari Ibnu Abbas. Siapa tadi Ibnu Abbas? Orang yang didoakan Nabi untuk faham ilmu agama dan faham ilmu tafsir, ya. Dan dia langsung belajar kepada Ibnu Abbas. Dia juga belajar langsung kepada Aisyah, Ummahatul Mukminin, istrinya Nabi SAW, yang tahu Nabi SAW langsung. Dan Mujahid belajar dari beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dari Abu Hurairah, ya, termasuk sahabat yang hafalan hadisnya lebih dari 4000 hadis, yang hafalannya paling banyak. Menghafal ilmu hadis tanpa mencatat sedikit pun, hafal di kepala. Kenapa? Karena doanya Nabi pula. Ya. Dan juga dia belajar, Mujahid juga belajar dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Jabir bin Abdullah, dari Abdullah ibn Umar, dan Abu Sa'id Al-Khudri. Ini kita mengambil ilmu dari mereka. Lah, Anda mengambil ilmu dari siapa? Kita sekarang mau ngambil ilmu dari siapa? Ulama di zaman sekarang. Ulamanya harus lihat, ada ulama ada ulama ya tayyib, saleh. Ada ulama yang jelek, ada ulama yang saleh. Ya. Dan demikian Allah ciptakan itu ada berpasang-pasangan. Ya. Dalam surat Yasin Allah sebutkan apa? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, azwaj. Kullaha, semuanya. Allah ciptakan dosa, maksiat, Allah ciptakan taubat. Allah ciptakan ampunan. Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Allah ciptakan ulama yang baik, Allah ciptakan ulama yang buruk. Nggak menutup kemungkinan. Ya, dan kita nggak boleh fanatik. Jika ada ulama yang salah, ya, nggak perlu kita ikuti, nggak perlu kita teladani. Barakallahu fikum. Dan ini Mujahid ini adalah termasuk tabi'i. Maka jangan mengambil dari orang-orang yang nggak belajar dari Nabi. Ibnu Sina mengambil pelajaran bukan dari kitab-kitab para ulama salaf, mengambil dari siapa? Pitagoras, dari Plato, falsafat Yunan. Dan jangan marah kalau kita sebutkan kesalahan seseorang, jangan marah. Memang kenyataannya salah. Kita sebutkan kesalahan seseorang untuk apa? Agar manusia hati-hati, tidak terjebak. Ya, demikian Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, ya, bolehnya ghibah, ya, bolehnya menyebutkan kejelekan seseorang. Kenapa? Ada kebutuhan. Anda misalkan mau nikah, jomblo, pengen tahu calon istri, apa langsung nikah? Enggak, pasti Anda cari berita teman wanita, tetangganya wanita itu, kemudian mungkin bapak ibunya, mungkin teman dekatnya, tanya, gimana menurut Anda wanita ini? Apa Anda langsung nikah? Enggak, pasti Anda cari kejelekannya. Lantas jangan marah. Begitu pula polisi mengungkap apa? Untuk menjadikan satu kasus itu diangkat, harus tahu kesalahannya apa.
Hakim juga demikian, harus tahu kesalahannya apa. Ya, harus tahu, harus paham. Dan kita juga demikian, untuk tahu agar manusia nggak terjerumus dalam fatwa yang salah, kita harus tahu ada apa dengan dia, kenapa pilih fatwa yang salah. Ternyata dia sumbernya adalah ilmu orang filsafat Yunan kuno 500-300 sebelum Masehi, jauh sebelum Nabi SAW lahir. Ya, subhanallah. Ya. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh Mujahid dari tafsir ayat ini, wastafziz man istata'ta minhum bisautik, dan perdayakanlah dari mereka itu, dari manusia ini, dengan kemampuan kamu, dengan suara kamu, suara yang merdu. Ya. Suaranya iblis, syaitan. Dan iblis bapaknya setan. Ya. Iblis bapaknya setan. Qala istanzil man istata'ta minhum bil ghina wal mazamir, ya, wal lahwi wal batili. Subhanallah. Ini tafsirnya Mujahid. Ayat ini ingin bicara apa ayat ini? Kata Mujahid, yang kita sebutkan ngambil ilmu dari siapa? Dari Ibnu Abbas, ahlinya tafsir yang didoakan Nabi. Dari Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak menghafal hadis dari Nabi SAW tanpa menulis. Dari siapa? Aisyah, istrinya Nabi SAW. Dari siapa? Abu Sa'id al-Khudri. Dari siapa? Dari Jabir bin Abdullah. Dari siapa? Abdullah bin Umar. Dari siapa lagi? Dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini Mujahid menafsirkan ayat ini, ya, Al-Isra ayat 64 ini berbicara tentang siapa? Tatkala Allah konteksnya bicara dengan iblis, apa? Perdayakanlah mereka semampumu dengan suaramu. Kata Mujahid, yaitu dengan suaramu dari apa? Ghina, nyanyian. Ya, wal mazamir, dengan suruling-suruling, alat musik. Ya, wal lahwi, dan laib, yaitu permainan-permainan, ucapan-ucapan yang enggak ada manfaatnya. Ya, wal batili, dan kebatilan-kebatilan. Ya Rabb. Ya. Ini ulama tafsir. Ya, ulama tafsir. Jadi nyanyian itu, nyanyian berupa lagu ini mutlak tercela. Ya, jangan bilang tergantung, seperti untuk apa pisau digunakan, untuk apa ucapan digunakan, tercela. Barakallahu fikum. Ini Mujahid. Bukan tafsirnya ulama su di zaman kita sekarang. Tapi barakallahu fikum, karena waktu sudah habis, menuntut ilmu sekali lagi perlu istiqomah. Kita baru sebutkan efek dampak dari musik dan nyanyian, para hadirin. Sabar. Menuntut ilmu sabar. Kaji qala Allah, qala Rasulullah, harus sabar. Ya. Jangan tergesa-gesa. Kalau ada orang jelasin seperti ini, wah ini ustadz nih keras nih. Wah ini ustadz ini bermudah-mudahan untuk mengharamkan yang negeri kita sudah biasa memperbolehkan. Jangan. Kembali qala Allah, qala Rasulullah. Jangan langsung celah ucapan qala Allah, qala Rasulullah. Saya hanya menukilkan. Ya. Saya bicara, sumbernya ada qala Allah, qala Rasulullah. Anda mencela saya, kalau ada yang masih suka dengan musik, saya hanya nyebutin qala Allah, qala Rasulullah. Apakah Anda menolak qala Allah, qala Rasulullah? Ucapan Mujahid, ucapan Ibnu Abbas, dan ucapan ya para sahabat tabi'in yang besar, yang ahli di bidangnya, ahli dalam mentafsirkan ayat. Barakallahu fikum. Ya, itu ya istiqamah, itu paling penting. Afdhalul hidayah ba'dal Islam istiqamah. Hidayah terbaik setelah Anda berislam adalah istiqamah. Istiqamah dalam apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita beraktivitas setiap hari Jumat pagi jam 8 kita kajian tentang musik. Kita pretelin, kita rinci habis apa itu musik. Ya, perjalanan sangat panjang. Kita baru membahas sepersekian kitab. Qala Allah, qala Rasulullah, masih banyak. Ya, jadilah seperti sulhafah, kata Syekh Albani rahimahullah, seperti penyu. Penyu jalan di jalan yang lurus. Ya, penyu ini terus berjalan. Jalannya berapa kilometer per jam? Pelan. Dia nggak tahu tempat tujuannya, nggak kelihatan masih. Dan dia tetap istiqomah berjalan. Walaupun akhirnya dia mati di tengah jalan, mati dalam keadaan di jalan yang lurus, istiqomah. Nah, sabar. Ikuti terus kajian kita dalam channel yang sama.
tentang kajian musik. Sehingga apa? Nggak ada syubhat lagi, nggak ada syahwat tentang hal ini. Selesai, kita tutup. Nah, barakallahu fikum, pertanyaan pertama, tadi ada di channel kami, ada yang bertanya, apa hukumnya tentang musik Islami? Sudah dibahas, Imam Syafi'i sudah membahas. Imam Syafi'i datang ke Irak, ya, ma taraktu syai'an fil Irak, ya, yusammunahu bitakbir. Aku meninggalkan satu hal di Irak yang dinamakan takbir. Apa itu takbir? Takbir yaitu semacam musik Islami. Ya. Isinya apa? Yang dibawa orang-orang zindiq. Isinya apa? Menyebutkan tentang Islam, menyebutkan tentang kejayaan Islam, umat Islam, menyebutkan tentang Nabi, ya. Kemudian ada mulai musiknya seperti gitar kuno di Arab, kemudian tabla dan lain sebagainya, ya. Itu misal musiknya didendangkan, ya. Dan ini kata Imam Syafi'i rahimahullah, dia tinggalkan hal tersebut, ya. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, wada'adhu az-zanadiqah. Ini takbir ini, musik Islami ini dimunculkan oleh orang-orang zindiq. Dimunculkan oleh orang-orang zindiq, ya. Dan mereka yushaghiluna bihi 'anil Qur'an. Sehingga disibukkan dari Al-Qur'an. Disibukkan dari Al-Qur'an. Bukan berarti boleh musik tapi enggak disibukkan Al-Qur'an tetap baca. Bukan itu. Ya. Nah, dan berikutnya tafsir demi tafsir sudah kita sebutkan, barakallahu fiik. Jadi enggak ada musik Islam. Enggak ada musik Islam, mutlak tidak ada. Ya, walaupun disebutkan isinya tentang Aisyah, hati-hati. Aisyah dibikin apa? Dangdut, dibikin seperti seperti kucus-kucus hotahe, nggak tahu itu yang sudah nyebar. Dibikin seperti remix, dibikin pop. Hati-hati para hadirin. Ya. Hati-hati, nggak seperti ini Islam. Ya. Terus ada pertanyaan, bagaimana kalau dengan musik bikin kita semangat? Nggak perlu alat musik. Anda pakai nasyid masih diberi rukhsah. Sebutkan zikir-zikir Islam. Waktu kita masih di Arab, kita waktu kerja bikin rumah di Arab, ya, mereka pakai suara, hada dan nasyid. Ya, sambil zikir, ya. Zikir disebutkan tentang Islam, kejayaan Islam, tapi nggak ada musiknya. Itu pun bikin semangat, ya. Bikin semangat, dan itu nggak melalaikan kita dari zikrullah. Isinya ada pada zikir, tapi sambil bekerja. Ya, ini yang diperbolehkan di masa lalu, ghina, nyanyian yang dibolehkan adalah nasyid dan hada. Ya, nasyid dan hada. Lantunan menyebutkan tentang Islam, keutamaan Islam, rukun-rukun Islam, ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW, tapi nggak ada alat musiknya. Ya, itu yang diperbolehkan. Barakallahu fiik. Tapi dengan syarat jangan sampai melalaikan dari zikrullah. Kemudian ada pertanyaan, kalau kunut subuh, wah ini pembahasannya lain. Ya, kunut subuh ini khilaf para ulama. Adapun Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah berpendapat sunnah. Ya, Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i berpendapat dia sunnah. Adapun Imam Ahmad berpendapat ini bid'ah. Ya. Karena ada apa? Ada perbedaan pemahaman. Disebutkan di situ, ya. Ini termasuk khilaf afham. Disebutkan di situ dalam hadis wa tulul qunut, dan kunut yang panjang. Imam Syafi'i memahami kunut yang panjang adalah ketika subuh, kunutnya panjang. Adapun Imam Ahmad memahami tulul qunut, lafaz tulul qunut, tul itu panjang, kunut itu bukan kunut. Tapi yang dimaksudkan kunut di sini berdiri yang lama, dan itu yang benar. Dan ketika sholat subuh, sunnahnya surat yang dibaca itu panjang-panjang. Ketika sholat subuh suratnya panjang-panjang, duhur lebih pendek, asar lebih pendek, maghrib lebih pendek, isya lebih pendek. Ya. Jadi ketika subuh walaupun 2 rakaat tapi panjang-panjang. Ya, yang dibaca panjang-panjang, tulul qunut. Bacaannya panjang-panjang, ya. Dan tulul qunut ini yang benar. Bacaan yang dibaca adalah bacaan panjang. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika kunutnya kunut nazilah. Ketika ada peperangan, ya, malapetaka, peperangan, Nabi kunut. Dan Nabi nggak setiap waktu kunut, ketika dibutuhkan saja kunut. Ketika dibutuhkan saja. Sedangkan di sini kebiasaan kita sepanjang subuh kunut. Yang jadi masalah, pernah kita mendapati saudara kita sholat,
saudara kita nggak pakai kunut. Makmum di belakang biasa pakai kunut. Akhirnya apa yang terjadi? Yang di belakang setelah salam sholat lagi 2 rakaat. Dia menganggap bahwasanya sholat subuh nggak sah kalau nggak ada kunut. Ya, ini subhanallah, ya, su'ul faham, pemahaman yang tidak baik. Rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi Syekh Shalih Fauzan sudah membahas, kalau Anda masuk satu daerah, ya, ini para ulama juga terjadi, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani juga menjadi pembahasan, ya. Ketika Anda masuk satu daerah dan Anda di situ mendapati sholat, mereka mendapati kunut, tidak mengapa Anda ikut kunut, ya, nggak mengapa Anda ikut kunut. Lihat fatwa Syekh Shalih Fauzan. Atau misalkan kita ditunjuk jadi imam, saya ditunjuk jadi imam dan saya berpendapat nggak pakai kunut, sedangkan jamaah yang di tempat saya biasa kunut karena imamnya sedang nggak ada, dan ini pernah terjadi, imamnya nggak ada, kemudian mereka menunjuk saya menjadi imam misalkan, maka apa? Menurut pendapat Syekh Shalih Fauzan, saya kunut, boleh kunut. Saya sebagai imam, saya kunut, ya. Kemudian jamaah juga ikut kunut. Nah, ini juga untuk masalah. Ini masuk khilaf al-afham. Ini untuk masalah, karena khawatir apa? Khawatir fitnah. Ya, khawatir fitnah. Mereka menganggap salat subuh nggak sah, ya, nggak sah. Sebagaimana dalam riwayat, ya, dalam Muqaddimah Sahih Muslim, walaupun sanadnya, ya, ada kelemahan pada sanadnya, tapi maknanya benar. Sebagaimana disebutkan Syekh Muqbil rahimahullah. Disebutkan apa? Dalam hadis itu, afa anta bimuhadditsin qauman haditsan lamma yablughu uquluhum illa li ba'dihim fitnah. Apakah kau mau mengamalkan, mau menyampaikan satu hadis yang akal mereka belum sampai, kecuali apa? Pasti timbul fitnah. Pasti timbul fitnah. Contoh, pernah kita dapati kasus dari teman kita, dia khutbah Jumat di Indonesia bagian timur. Kebiasaannya mereka yang khutbah itu lain, imamnya lain. Yang jadi imam adalah sesepuh di daerah tersebut. Dia ini sholat, dia ini sebagai khatib Sunni, ya. Dia setelah khutbah turun, kemudian imam maju untuk mengimami. Apa kata dia? Pak, minggir Pak. Sunnahnya itu yang jadi imam itu yang khatibnya, bukan Bapak. Kira-kira menurut Anda apa yang terjadi? Pasti fitnah, ya. Karena mereka belum paham sunnah. Anda mau mengamalkan sunnah yang mereka belum paham, akalnya belum nyampe, dalilnya belum nyampe, kecuali apa? Pasti terjadi fitnah. Dan ini dakwah gak hikmah. Dakwah gak hikmah. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menasihati keluarga yang masih kukuh dengan menghidupkan musik dan televisi, sehingga terkadang kita yang sudah mengingkari akhirnya terikat menikmati, Ustaz? Ya, Anda jangan nikmati, antum jangan nikmati. Ya, jangan ikut nikmati. Minimal ingkari, ya, idza ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa idza lam tastati' fa bi lisanihi fa idza lam tastati' fa bi qalbihi. Ingkari dengan tangan, matikan musiknya, sampaikan nasihati, ya. Kalau ternyata ngeyel, khawatir fitnah, minimal hati kita sudah mengingkari. Kalau hati setuju, ya, jadi masalah. Nah, kalau mengingkari tangan nggak bisa, lisan nggak bisa, hanya bisa mengingkari hati. Apa kata Rasulullah? Fadzalika min ad'afil iman. Maka yang demikian adalah untuk apa? Menunjukkan lemahnya iman. Menunjukkan lemahnya iman. Nggak boleh, ya, nggak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Kemudian ada pertanyaan dari channel kami, bagaimana ketika Ramadan ada musik religi? Kita katakan nggak ada religi musik Islam. Musik mutlak ditutup, ya. Kalau nasyid itu menyebutkan Islam, keutamaan Islam, tapi nggak ada musiknya, ya. Itu pun dengan syarat nggak menyebutkan dari membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan, syahrul Quran, banyak baca Al-Quran, bukan banyak nyanyi, ya. Dalilnya mereka apa dengan nyanyi? Dengan nyanyi kita semangat, hati kita tenang. Yang bikin tenang itu setan, bukan Allah. Allah sudah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati kalian tenang? Baca Al-Quran tenang. Baca Al-Quran artinya saja nggak tahu, nggak dibaca. Kata para ulama, ya, mimman yaqra al-Quran wa lam yafham ma'na faka'annahu rajulun a'ma. Barang siapa baca Al-Quran, dia nggak tahu maknanya, dia seperti orang yang buta, pakai tongkat, nyari jalan. Karena nggak tahu maknanya.
Al-Quran dibaca, bukan hanya dibaca, tadabburi maknanya, dibaca. Mungkin kita nggak ada kesempatan lagi mau dengerin musik, nggak ada keinginan. Apa? Kita sedang terlena, ya, sedang nikmat mengikuti Al-Quran, ya, sedang nikmat mengikuti Al-Quran. Demikian rahmatan rahmatullah. Para ulama datang dari kisah seorang salaf, seorang sahabat, ketika dia diperintah oleh Nabi, dua orang sahabat, satunya muhajir, satunya ansar. Satunya muhajir, satunya ansar. Nabi sedang istirahat. Kemudian sahabat muhajir sedang sholat 2 rakaat. Ya. Tiba-tiba ada seorang musyrik datang melepaskan panahnya ke tubuhnya. Tapi dia sholat khusyuk, nggak bergumam. Dia cabut, ditusukin lagi kedua kali, tetap nggak bergumam. Ya, sampai ketiga kalinya darah sudah ngocor banyak, dia sudah mulai lemes. Kemudian sahabat Ansor yang sedang tidur tersadar melihat orang musyrik itu dikejar orang musyrik tadi. Kemudian sahabat Ansor datang lagi kepada sahabat Muhajir. Malaka ma tatanabbah? Kenapa kamu nggak hati-hati? Kasih isyarat saya biar saya ngejar dia. Ya, kamu sholat. Apa kata dia? Kuntu tataladdatu bil qira'ah fala uhib an aqta qira'ati. Aku waktu itu sedang asyik, sedang merasakan lezatnya, enak membaca Al-Quran yang ku baca di dalam sholatku. Aku nggak ingin bacaanku itu putus, ya Rabb. Ya. Lah ini baca Al-Quran, lihat HP. Al-Quran baru separuh halaman, HP ada SMS. Lihat, apalagi musik, na'udzubillah. Ini bukan adab dalam membaca Al-Quran. Ya, bukan adab dalam membaca Al-Quran. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Bagaimana menanggapi orang yang berkata nada dering sama saja dengan musik? Iya, kalau deringnya musik ya musik. Kalau dering yang Anda aplikasikan ke HP Anda ketika ada telepon, ketika alarm, itu suara dendangan musik, irama musik, ya itu musik. Maka jangan pakai musik. Ya, Anda cari yang paling mending, yang jauh dari kategori atau karakter musik. Pakai suara yang lain, ya, barakallahu fikum. Nah, masih banyak pilihan. Tergantung kekuatan ketaatan kita. Milih yang mana? Ya, barakallahu fikum. Kemudian Ana mau bertanya bagaimana kalau bernyanyi lagu Indonesia seperti kejuaraan sepak bola. Ya, sepak bola, untuk nonton sepak bola beli tiket. Lomba desek-desekan. Untuk nonton sepak bola sebagiannya di gedung stadion, kalau tiketnya habis manjat pohon kelapa. Ya, masjid buka 24 jam, nggak pakai tiket. Ya, masuk saja susah. Coba seandainya ketika sudah waktu iqamah Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, pintu masjid kita tutup. Apakah mereka mau naik jendela? Sebagaimana kalau ke stadion habis tiket naik pohon kelapa? Ya subhanallah. Ya, apalagi masih nyanyian-nyanyian di tempat yang seperti ini. Jangan, para hadirin rahimanallah. Ya, nyanyian-nyanyian, apapun nyanyiannya, tetap ya nggak diperbolehkan. Ya, nggak diperbolehkan. Ya, apalagi jauh dari ketaatan kepada Allah. Dan nyanyian itu sudah muncul dari zamannya Pitagoras 500-300 sebelum Masehi. Dan sampai zaman dahulu ibadahnya orang Nasara nyanyi. Sampai Salman Al-Farisi, sahabat Nabi SAW, mendapati satu tempat peribadatan ketika dia mencari Islam. Dia mendapat satu tempat, di situ ibadahnya nyanyi-nyanyi. Menurut dia hatinya tenang. Ternyata lama-lama gak tenang. Akhirnya berusaha mencari Nabi SAW. Perjuangan Salman Al-Farisi. Barakallahu fikum. Dan sampai sekarang ibadahnya mereka nyanyi. Maka apa? Jangan samai agama kita, jangan samakan agama kita dengan agama mereka. Nabi sudah mewasiatkan khaliful Yahud wa Nasara, selisilah orang Yahudi dan Nasara, jangan samai. Ya, jangan samai. Barakallahu fikum. Nah, kemudian yang berkaitan dengan bab, apakah benar menyandingkan musik dengan ibadah adalah benar-benar ibadah tersebut benar, cuma saya nggak baca, di lain kesempatan kita bahas ya. Nah, bagaimana mengajarkan anak menyanyi lagu-lagu anak? Pendidikan Anda mengajarkan lagu untuk anak-anak adalah amal jariyah Anda, amal kejelekan. Jika anak-anak tersebut hafal sampai besar, dia sulit melupakan
Siapa tanggung jawab? Gurunya tanggung jawab. Nasallallahu afiyah. Ya, gurunya yang tanggung jawab, amal jariah. Nah, kemudian berikutnya, ketika anak masih kecil, yaitu umur-umur emas, gunakan untuk yang baik. Ajarkan zikir Allah. Banyak loh yang belum diajarkan oleh bapak ibu-ibu kepada anak-anak. Apa? Zikir pagi petang, menggunakan baju, masuk rumah, keluar rumah, makan dan minum yang benar, zikir yang benar, doa sebelum tidur, doa bangun tidur, doa ketika masuk tempat yang seram, doa masih banyak. Kenapa ngajarin lagu? Itu amal jariah baik Anda dengan doa-doa dan zikir-zikir. Ya, katanya para ulama, al-hifdz inda sighar kanaksh fawqal hajar, wal hifdz indal kibar kanaksh fawqal ma. Hafalan anak di waktu kecil seperti mengukir di atas batu-batuan. Hafalan ketika orang sudah gede, sudah tua, seperti mengukir di atas air. Artinya hafalannya susah. Kalau anak kecil, kesempatan hafalannya kuat. Ya, ajarkan Al-Quran, zikir, sirah, yang baik. Ya, itu apa? Anda sedang mengukir di atas otak anak, itu hafalan yang baik, ukiran yang baik. Dan ukiran Anda, amal jariah Anda. Sampai dia wafat nanti, kemudian anak yang Anda ajarkan, mengajarkan kepada umat, kemudian anak tadi punya murid, muridnya punya murid, amal jariah untuk Anda, dan Anda sudah meninggal, sudah wafat. Subhanallah. Ya. Nah, maka jangan diajari yang jelek-jelek. Ya, Allah yarham, semoga orang tua kami semua diampuni dosa-dosanya, orang tua saya, orang tua Anda. Ketika saya masih kecil, saya masih TK. Waktu itu orang tua Allah yarham wa yaghfiruh. Ya. Dan waktu itu orang tua saya sering ketika mengendarai mobil ada kaset musik yang saya nggak tahu isinya apa. Saya masih TK. Ya, ini contoh saja. Ya, kita ingin memperbaiki anak kita. Jangan anak-anak kita seperti kita. Ya, waktu itu suara lagu ini saya nggak paham maknanya, nggak paham bahasa apa. Ketika saya belajar di Yaman, ya, waktu itu kami sedang berangkat haji umroh bersama teman-teman dari Prancis, satu kamar bersama teman Prancis. Kemudian ketika satu kamar saya ingin menyebutkan mereka, Syuf, saya ngelihat bahasa-bahasa kalian, sepertinya bahasa kalian seperti kaset yang dulu pernah saya dengar ketika saya masih TK di mobil. Ya, kemudian saya sampaikan kepada mereka. Ini contoh saja, ya. Jangan jadikan contoh ini untuk diamalkan, tapi contoh ini sebagai pelajaran untuk dijauhi. Kemudian saya sampaikan kepada mereka, Zidi khriyehi adling pokil gobien. Saya nggak paham bagaimana merangkai kata. Katanya mereka, ya Abdurrahman, bertakwa kepada Allah. Apa maksudnya itu? Saya nggak paham. Saya ingin nyampaikan kepada kalian. Katanya itu adalah lagu seorang laki-laki yang jatuh cinta kepada wanita, Adlin namanya. Dan demikian isinya apa? Cinta romantis dan lain sebagainya. Dalam keadaan kita nggak tahu. Barakallahu fikum. Ya, seandainya kita dari kecil diajari Al-Quran, Masya Allah, sekarang kita bakal menjadi hafidh. Hafalannya lebih mudah ketika masa kecil. Ya, ini contoh, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, menyandingkan musik dengan ibadah adalah kaum zindiq. Ya, kaum zindiq, itu saja cukup, ya. Jangan diamalkan. Yang berikutnya, bagaimana sikap seorang istri jika pasangan masih mendengarkan musik dan menonton film yang di dalamnya ada musik? Ya, sampaikan terus, belikan kitab, buku-buku yang sudah diterjemah tentang apa? Tentang alat musik. Gak usah bicara, diem. Belikan, taruh di meja. Ya, berapa banyak orang dapat hidayah dengan cara seperti ini. Bapaknya dukun, pelaku kesyirikan. Kemudian anaknya membelikan kitab tentang tauhid. Diam saja. Ternyata bapaknya diam-diam baca. Nggak bisa bantah isi tulisan. Kalau Allah, kalau Rasulullah, dapat hidayah dari situ. Sama, Anda belikan, taruh saja. Nggak usah Anda jadi sok pahlawan. Ya, biasanya kedudukan istri itu di bawah, suami di atas. Mungkin nasihati suami agak susah. Sebagiannya seperti itu. Percayalah Allah berikan taufik, kemudian untuk mendapatkan hidayah. Ya, belikan
artikel-artikel tentang musik, tentang nyanyian, pelan-pelan di mobil ditaruh, iseng seolah-olah Anda nggak tahu. Ya, ada saatnya dia akan dapat hidayah. Jangan lupa doakan. Doa di waktu mustajab kapan? Sekarang, ketika Anda buka puasa. Salah satu da'wah, ya, la yurad da'watuhum. Ada 3 doa yang nggak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya apa? Doanya orang puasa ketika berbuka, mustajab. Ya, doanya orang musafir, doanya orang yang dzalimi. Doa kita yang sedang kena wabah, doa kita yang ketika ada turun hujan, doa ketika mustajab di waktu hari Jumat, akhir waktu Jumat. Ya, doa di sepertiga malam, silakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Islam dan muslimin. Alafu minkum ala ta'khir, ya, dan semoga kita semua dijauhkan dari sifat munafik dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan dan menjauhi larangannya. Jangan lupa ketika sholat baca doa. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin wa antakfir wa tarhamni wa idza aradta fitnata qaumin fat'afani ghairu maftunin wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalan yuqarribuni ila hubbik. Doa ketika sholat. Ya Allah, mudahkan saya untuk menjalankan ketaatan. Mudahkan saya untuk menjauhi larangan-Mu ya Allah. Doa. Nah, barakallahu fikum. Ya, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.